Netines, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Nesa Station, Talk About of Nesas. Kita akan membahas di segmen Nesa Space. Ini adalah pembahasan mengenai komunitas program-program yang ada di SMK 1 Subang. Ini khusus untuk para siswa dan siswi SMK 1 Subang yang bingung nih dengan program-program yang ada di SMK 1. Kita akan bahas tuntas, mengupas di segmen Nesa Space. Sekarang kita sudah kedatangan dua bintang tamu cantik, luar biasa sekali, sangat kompeten di bidangnya masing-masing karena dua ibu-ibu tangguh dan cantik ini biasa menghadapi siswa-siswi yang Masya Allah dan Tabarakallah. Netines, kita say hi dulu sama dua ibu cantik. Ini ada Bu Eva dan Bu Linda. Hai. Boleh sapa Netines, Bu, namanya? Halo Netines ya. Netines, ini adalah Bu Eva. Bu Eva ini bagian apa, Bu? Boleh perkenalkan diri? Ibu di sini sebagai staf tata usaha bagian kesiswaan gitu. Bu Linda staf tata usaha sebagai bagian dari sarana dan prasarana. Oke, ini biasa menghadapi siswa dan siswi yang apa, Bu? Alhamdulillah. Masya Allah, yang Masya Allah Tabarakallah selalu belajar setiap waktunya ya, Bu. Iya. Kita tuh mau membahas ini terkait yang paling fundamental kalau menurut kami dengan tim. Betul begitu ya, Bapak-bapak? Yang selalu merasa kayak bingung sebetulnya harus bagaimana karena biasanya suka kok salah, kok nggak dapet, kok banyak pertanyaan terlebih gitu. Ini kalau Bu Eva itu di kesiswaan biasanya apa aja nih yang dikerjakan, yang diurusi gitu, Bu? Kalau saya sendiri ya, biasanya di kesiswaan itu tentang data-data siswa sih ya. Seperti itu. Untuk yang program agak lumayan Masya Allah gitu ya, itu adalah PIP gitu. Kalau untuk kayak data-data mah ya kayak surat seperti itu ya. Terus absen biasanya kan teman-teman dari anak-anak ya gitu ya, suka minta absen itu saya yang ngolah gitu. Oh, jadi absen yang suka berjajar di TM itu di Bu TM Eva. itu kan ketika datang tuh langsung berjajar tuh. Nah, itu kerjaan saya. Sebanyak itu. Kalau Bu Linda apa, Bu? Kalau saya mengelola aset sekolah, kemudian barang habis pakai, mungkinnya itu yang biasanya suka diminta sama teman-teman semuanya kayak peralatan kebersihan, kayak gitu-gitu sih paling. Oke. Ini sudah dijelaskan sedikit dan kita tarik benang merahnya ya, Bu. Yang mau kita bahas itu adalah mengenai PIP dan prosedur bagaimana peminjaman barang itu, karena biasanya dua hal tersebut suka menimbulkan statement di anak-anak yang kenapa ya gitu. Seperti itu prosedur dan lain-lainnya. Mungkin sebelum membahas ke prosedur, Bu Eva sama Bu Linda bisa menjelaskan dulu PIP itu apa sih dan sarana-prasarana yang diperuntukkan untuk siswa itu apa gitu. Boleh dari siapa dulu? Mau Sweet? Boleh, saya dulu Ya, boleh. PIP itu mungkin teman-teman ini udah pada tahu ya, udah banyak banget gitu sedang dibahas gitu ya. PIP itu sebetulnya program Indonesia Pintar ya, Bu Meli. Itu adalah program dari pemerintah gitu, untuk keluarga kurang mampu ya. Untuk keluarga kurang mampu itu yang terdaftar di DTKS sebetulnya, Bu Meli. DTKS itu apa? DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Itu biasanya terdaftar di dinas sosial. Gitu. Itu sih garis besarnya mungkin itu ya, PIP itu. Oke. Kalau Bu Linda boleh. Kalau saya biasanya anak-anak itu kan suka meminjam alat pembelajaran untuk mereka belajar. Biasanya itu kalau untuk peminjaman alat-alat seperti itu kayak tablet, laptop segala macam itu biasanya sudah ada koordinator sendiri di MRC. Betul. Kalau saya sendiri kebetulan mengelola barang habis pakai yang bisa barang yang memang habis dipakai, kayak alat kebersihan yang kalian sering minta itu, terus juga ada alat tulisnya juga kayak spidol whiteboard kayak gitu sih. Dan itu bukan hanya untuk siswa, untuk warga, untuk seluruh warga Nesas ya, Bapak Ibu gurunya juga kita kasih. Oke, berarti itu bukan hanya untuk siswa ya. Jadi kalau siswa ngomel mau ambil lagi tapi nggak ada, berarti bukan cuma buat mereka gitu.
Itu kita ada prosedurnya sebenarnya. Oke, kita sekarang bicara ke prosedur lah, ke Bu Dinda dulu. Mumpung ngomong prosedur, gimana sih prosedur minjem tuh? Nih, untuk siswa kita biasanya dijatah. Kita biasanya dapat bagian atau jatah ya, bahasanya ya. Dapat bagian 1 tahun itu 2 kali. 1 tahun 2 kali itu pengambilan per semester. Jadi semester 1 dan semester 2. Itu awal ya, Bu? Awal pembelajaran itu pasti selalu ada anak yang minta, tapi harus mengisi form dulu, dan itu harus diketahui sama wali kelas masing-masing, biasanya seperti itu. Dan kalau di tengah-tengah semester mereka dengan alasan biasanya kebanyakan ya, Bu hilang, Bu rusak, kan sudah dikomunikasikan bahwa dapatnya hanya 1 kali per semester. Jadi kalau memang di tengah-tengah itu sudah hilang atau rusak, ya dikembalikan lagi ke wali kelas dan kelas tersebut. Berarti Begitu bukan aja. pelit ya? Bukan pelit, karena memang ada jatah itu tadi mungkin ya, ada prosedur yang harus dipatuhi, gitu. Syarat dan ketentuan berlaku. Iya, SNK ya maksudnya. Jadi kalau di anak-anak tuh nggak boleh minta lagi, Bu, pelit dari sana ya. Bukan seperti itu. Padahal ya. Linda Mart tidak begitu ya, Bu? Tidak seperti itu. Saya lebih senang kalau memang barangnya kosong, memang digunakan untuk kesejahteraan warga, itu aja sih. Iya, betul. Kalau PIP sendiri, Bu Eva, prosedurnya gimana nih? Kalau PIP di SMK itu prosedurnya itu sama saja sih ya, sebagai dari SD dan SMP-nya gitu. Karena kan kalau SMK itu SMK dan SMA ya, tidak hanya SMK gitu. Hanya meneruskan dari SD dan SMP gitu. Jadi untuk kayak Bu, biasanya ya suka ada Bu, saya SD SMP-nya tuh dapat betul. Gitu. Kenapa saya tidak? Itu kembali lagi pemerintah yang menseleksi yang di DTKS itu. Ya. Enggak, dari Puslapdik itu Pusat Layanan Pembiayaan Sekolah. Sekolah apa pendidikan ya, maaf. Pokoknya itu dari situ gitu. Prosedurnya kan memang biasanya awal masuk mungkin ya, bukan awal semester. Itu untuk kelas 10 saya suka ngasih tahu silakan yang punya kartu KIP itu didata Ibu. Gitu. Didata. Pas masuk itu. Pas masuk ya, mungkin sebulan setelah mereka masuk ya. Karena itu kita sama wali kelas nanti diserahkan ke saya. Gitu. Nah, itu untuk apa? Itu untuk memverifikasi lagi ketika betul nih si anak ini memang dapat ya, gitu, punya kartu KIP itu gitu. Terus ada juga yang gini loh Bu Meli, ada Bu saya nggak punya kartu KIP, itu banyak, tapi dia pernah dapat. Itu dari mana? Kita memverifikasinya untuk ke dinas sosial, jadi anak tersebut harus minta surat pengantar ke dinas sosial bahwa betul kami pernah dapat. Itu ada datanya di DTKS, sedangkan kan kami nggak bisa ngecek ya. Misalkan si A si B itu ada di DTKS, kita nggak bisa ngecek gitu. Jadi kita minta surat pengantar dari dinas sosial tersebut. Nah, kita baru mengajukannya seperti itu. Proses itu PIP itu sangat panjang Bu Meli sebetulnya ya. Dari pertama pengajuan, dari pertama Bu namanya siapa-siapa aja seperti itu, terus pengajuan ke bank, pemberkasan, dari saya tuh sangat panjang gitu. Makanya jangan tidak instan. Iya, tidak ini gitu ya. Dari bank aja kalau misalkan pemberkasan itu kan biasanya kami panggil satu-satu ya Bu Meli, untuk pemberkasan di ruang TU biasanya. Dan itu pun kita pemberkasan bukan kemauan kita, bukan si A si B aja yang dipanggil, tidak, tapi sesuai SK. SK itu turunnya dari itu pusat itu apa? Puslapdik itu gitu, dari Kementerian Pendidikan. Jadi kita tidak bisa merekomendasikan gitu ya? Bisa. Sebetulnya bisa. Kayak gini nih, ada wali kelas yang Bu Eva, misalkan anak saya di kelas saya itu layak loh untuk dapat PIP, tapi sebelumnya waktu kelas SD sama SMP dia tidak pernah dapat. Misalkan boleh nggak? Boleh, silakan, tapi saya minta anaknya harus terdaftar dulu di dinas sosial. Jadi karena itu mereka yang akan mengurus prosedurnya betul. Dulu gitu. Karena salah satu yang terpenting itu ada terdaftar di DTKS. Ada yang misalkan, maaf nih langsung ke ini ya, Bu, ada yang komplain misalkan, Bu anak si itu mah maaf kayak misalkan ya mampu banget, kenapa gitu dapat? Kami nggak bisa ngecek itu ya. Masa kita harus ngecek salah satu rumahnya gitu ya? Itu justru yang
jadi polemik dan hal yang kita pikir ini fundamental banget sih gitu. Hal-hal yang memang kayaknya akan menimbulkan ini akhirnya jadi fitnah ya, Bapak. Betul. Oh mungkin karena ada kedekatan dengan si guru salah satu gitu, itu selalu terdengar terus gitu, atau dengan wali kelasnya karena diusahakan, karena ketika sudah melihat keadaan lingkungan rumah atau keadaan orang tua itu kayaknya dia mampu deh gitu. Selalu ada yang seperti itu tuh justru jadi menimbulkan hal kayaknya ini kayaknya deket deh sama Bu Eva gitu. Padahal nggak gitu teman-teman gitu, padahal emang kita aja nggak tahu gitu si anak itu benar-benar mampu atau tidak mampunya kita tidak tahu gitu, karena data itu ada di dinas sosial langsung di DTKS-nya itu, terus yang memang terdaftar dari sebelumnya SMP, kita mah hanya melanjutkan. Berarti kan yang tahu kondisinya itu kan kayak di desanya. Iya betul. Seperti itu, berarti siapa yang memasukkan? Iya. Nah, kalau kami kan hanya melanjutkan, hanya memproses untuk keberlangsungan ke depannya seperti apa gitu ya. Dan itu diverifikasi lagi oleh dinas Dapodik kalau nggak salah ya, di Dapodik itu diverifikasi kayak misalkan nicknya salah, NIS-nya salah, itu akan nggak keproses. Terus kalau misalkan orang tuanya, mohon maaf, misalkan gajinya lebih dari 2 juta itu langsung merah, Bu Meli. Itu langsung karena terdeteksi gitu. Itu mah apalagi sekarang satu data itu ngeling untuk semua. Dari Disduk ya, Disduk, dinas sosial, terus dari pemerintahan itu ngeling semua, ada Dapodik. Jadi satu data tuh udah nggak bisa dibohongi. Kalau misalkan itu mah tentara misalkan ya, mohon maaf gitu, misalnya itu tentara itu mah PNS kenapa dapat, kami nggak tahu ya gitu. Karena kami hanya bukan mengajukan kita mengajukan memang, tapi memang prosesnya dari yang sebelumnya yang nge-approve-nya nanti juga gitu yang bagian sana gitu ya, karena ada juga yang bukan dari kita ajukan. Itu dari dapil biasanya, itu dari partai gitu, itu beda lagi, bukan kita. Gitu ya. Jadi netines itu bukan atas dasar kedekatan pribadi, tidak ada. Karena kalau PIP atau mau uang, kayaknya kenapa sarana prasarana dan kesiswaan itu adalah hal yang paling sensitif untuk dibahas, karena berkaitannya dengan barang dan uang ya. Iya, betul. Indikasi mohon maaf kayak korupsinya tuh kayak deket banget gitu. Fitnahnya deket banget gitu, sama kayak tadi Bu Linda bilang kalau rusak gimana? Pelit paling udah sama yang lain atau lebih banyak kemana, itu sering nggak sih Bu Linda? Sering ya, apalagi yang di ruangan-ruangan itu ada yang minta katanya rusak, ya tinggal disampaikan, udah dikomunikasikan dari awal. Kalau di tengah-tengah semester rusak atau hilang, tanggung jawab kalian masing-masing. Jadi ya kita nggak akan kasih, ya sudah cut, selesai gitu. Berarti harus disiplin juga nggak sih? Ya. Terus kan mungkin kayak Bu Linda, kalau misalkan mau minta kertas nih kayak kertas aja Bu Meli ya. Anak-anak tuh mohon maaf, kita juga kalau ada ya di ruangan kita kasih gitu, tapi kadang anak-anak tuh si A minta, si B minta, tapi dalam satu kelas. Itu tuh dan itu mintanya nggak sedikit gitu. Kalau cuma 1, 2 dikoordinir sama satu orang mintanya 36 misalnya ya. Nanti datang lagi kelas yang lain, kelas yang sama tapi beda orang, minta lagi 36 gitu. Ya, dari situ kan kadang kita juga kan tadi udah kenapa minta lagi gitu. Bukannya nggak boleh, bukan, tapi hanya harus sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan. Karena tidak keong-reong, tidak segelimangan itu ya. Betul. Karena kan juga kita mematuhi prosedur yang ada. Mungkin kayak Bu Linda juga atau Bu Eva kan setelah mengurusi ini harus ada laporan. Betul. Ya betul ada kan? Laporan. Itu laporannya harus benar-benar rinci. Sangat rinci. Karena kan yang ditanya nanti saya ya. Betul. Iya. Jadi jangan ada salah paham tuh gitu. Baik dari biasanya kan kita melihat anak-anak sekarang kadang kan kedekatan dengan orang tuanya bisa sampai kayak curhat, cerita apapun gitu, hal yang terjadi di sekolah, dan hal-hal ini tuh kayak sering mah atau pak atau ya atau bu, itu tuh sering terjadi gitu. Dan saya pernah menjadi wali kelas dan
orang tuanya pernah menyampaikan itu, katanya gara-gara masalah alat kebersihan gitu. Ini nama Bu Linda sama Bu Eva tuh hits banget di kalangan anak-anak, di kalangan orang tua juga ya. Makanya saya hadirkan gitu. Ini kalau kita bicara tadi prosedur sudah, pengertiannya sudah. Saya yakin selama menjalani tugas ini mengemban menjadi koordinator dari sebuah pekerjaan yang kayaknya siap untuk dihantam kritikan dan komentar yang ya udahlah gitu. Sampai akhirnya bodo amat nggak sih gitu, atau gimana? Bodo amat ada ya. Tapi tetap sih kita nggak bisa bodo-bodo amat. tetap jadi pikiran ya. Iya, pembelajaran. Apa ya, kita yang nanti akan ditanya-tanyanya Iya, gitu betul. ya, kasarnya ya gitu. Tapi kan jadi kita harus ke anak, terutama kayak saya gitu ya, laporan anak-anak kan agak susah gitu. Hampir tiap hari pasti anak-anak tahu saya tuh sering mengumumkan di grup PIP ya. Iya, Kebetulan betul. ada grup PIP itu sebetulnya untuk siswa yang dapat ya, bukan yang mau dapat tapi yang sudah dapat, gitu, yang sudah diterima. Untuk apa? Itu tuh untuk koordinasi saya dengan anak lebih cepat juga, karena kadang kan dari wali kelas agak telat, tapi betul. ada juga yang cepat gitu. Jadi pengumuman itu saya 2 kali. Itu punya grup gak sih, Mbak Eva? Iya, ada. Tiap-tiap pergantian penerimaan bikin Bayangkan grup WA baru. saya itu Tiap tingkat juga ada ya grupnya. itu setiap tiap tahap tingkat. saya bikin grup. Ya, Setiap tahap, setiap nominasi itu bikin grup gitu. Karena memang PIP itu dari nominasi dulu baru SK pemberian. Jadi beberapa tahap itu. Oke. Prosedur yang panjang ternyata. Sangat. Ini Bisa kalau berbulan-bulan. iya, kalau bicara tentang prosedur yang panjang berbulan-bulan gitu, pasti banyak pengalaman yang unforgettable moment gitu, tidak terlupakan. Atau bahkan saya mau tahu dong cerita apa yang berkaitan dengan siswa. Mau Bu Linda boleh, mau Bu Eva, dua-duanya juga nggak apa-apa. Hal yang kayaknya paling berkesan dan ini susah deh kayaknya sampai mau give up. Kayaknya itu kebanyakannya di PIP. Kalau saya sih ya sudah cuman segitu-gitunya. Kalau PIP kan kebetulan memang berhubungannya sama orang tua siswa juga ya. Oke. Jadi pasti banyak tamu yang memang dari luar gitu. Kalau saya berhubungan sama siswa sama bapak ibu guru udah cukup segitu. Tapi kalau Bu Linda pernah nggak ngerasa kayak aduh mengelolanya itu ternyata ada gimana gimana ya udah aduh gimana ya nggak enak ngasih pengertiannya mungkin ya. iya ngasih pengertiannya itu kadang untuk permintaan barang itu kan kalau bapak ibu guru setiap unit sudah ada koordinatornya ya gitu. Setiap unit setiap bidang seperti itu sudah ada koordinatornya. Ada yang memang mereka doang mungkin ya sama saya Bahasa dikasih Belandanya bahasanya mah ya Mereka sama saya doang. dijatahnya cuma segini, ini harus cukup untuk yang satu di ruangan itu. Iya nggak taunya di tengah-tengah. Biasanya untuk yang periode itu mintanya 1 bulan sekali. Dan itu mereka sendiri permintaan barang memang sudah mengkondisikan bahwa ini cukup untuk 1 bulan gitu kan ya. Seperti itu. Saya juga kasih karena mintanya bukan sebulan 2 bulan kan, pasti setiap bulan minta. Iya, Jadi kan saya betul. punya hitungan Target nih, ya. punya hitungan setiap bulan itu unit ini keluar meminta barang ini sekian, ini sekian. Jadi setiap pembelanjaan ya kadang sesuai dengan RKS yang pertama atau kadang memang suka menambah karena kekurangan gitu. Nah, yang satu unit ini pertengahan bulan beliau sudah minta lagi gitu. Kadang-kadang nggak habis pikir ini dipakai apa sih emang barang ini sampai habis. Kalau gitu. kertas dipakai ke kapal. Mungkin ya atau misal ini mah misalkan ya. Misalkan kayak stapler hektar ya. Dikasih misalnya 1 unit ini 1 lusin ya misal ya ini misal contoh. 1 lusin untuk 1 ruangan misal. Oke. Setengah bulan kemudian 2 minggu kemudian udah minta lagi si stapler itu. Loh, yang kemarin 12 biji kemana? Jalan-jalan. Digigitin aja. Aduh, nggak ada cemilannya di sana. Unit gitu atau bagaimana gitu. Itu yang nggak habis pikir kok bisa ya. Jalan-jalan. Ini minta lagi sama seperti ya begitulah. Itu yang paling bikin susah banget sih dibilangin. Pengalaman yang paling kayak nggak terlupakan, bikin kesel tapi ya, mau gimana Ya, ya gitu, gitu. udah tugas gitu ya. Gitu. Kayak yang paling seru kayaknya Bepa banyak. Banyak ya. Saya sering lihat Bu Eva bikin snap WA yang lucu-lucu gitu tentang percakapan PIP.
banyak banget ya Bu Meli gitu, sampai saya itu ya Allah, Allahu Akbar, astagfirullah, sering Banyak gitu. zikirnya kita. Tapi alhamdulillah ada hikmah ya, jadi banyak pikiran. Zikir. Dan itu pun bukan terjadi sama saya saja sebetulnya, karena kan saya juga walaupun saya koordinator PIP-nya gitu, tapi kami di ruangan itu selalu bekerjanya dengan tim ya. Kadang kalau kami butuh bantuan kita suka berbarengan kayak gitu. Nah, ada suatu ketika tuh waktu pemberkasan nih ya, itu yang pertama lah ya, itu yang teringat sampai sekarang tuh, teringat selalu gitu. Jadi kalau ada yang nanya itu tuh kita tuh flashbacknya selalu ke situ gitu. Ada suatu ketika kita minta fotokopi dokumen. Oke, biasanya kan kita dokumen PIP yang dibutuhkan itu adalah akte kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua, dan KTP siswa kalau ada yang punya ya, untuk kelas 12 biasanya gitu. Kalau untuk kelas 10 11 mah kita nggak pakai KTP siswa karena memang belum punya gitu. Dan mereka udah ngasihin tuh dokumennya gitu. Tertinggal satu tidak ada, dokumennya itu adalah kakak ya. Gitu. Kartu keluarga ya. Kartu keluarga ya. Kayaknya udah agak-agak connect gimana terus. Ya. Saya tanya, kakaknya mana? Atau B, kakaknya mana? Oh, kakak saya di nanti Bu hari Sabtu. Luar kota ya. Enggak, bilangnya hari Sabtu. Hari Sabtu Bu adanya. Kenapa hari Sabtu gitu ya? Saya pikir kan gitu. Oh, mungkin lagi dibuat. Saya positive thinking ya. Pembaharuan mungkin ya. Atau mungkin dianya ngekos mungkin ya. Mungkin dia pulangnya hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu? Iya Bu, kakaknya ada di Bogor. Oh, saya pikir, kartu keluarganya disimpan oleh ibunya di Bogor. Betul. Domisilinya di sana. Domisilinya gitu. Oh, kenapa di Bogor? Iya Bu, soalnya kakak saya kerjanya di Bogor. Hah? Kakaknya kerja di Bogor? Gitu. Itu sampai sekarang tuh selalu menjadi bahasan dari topik Ngocak ya ibu. Topik keuangan tuh, jadi kalau ada anak, kakaknya mana? Kartu keluarganya. Itu nggak boleh disingkat kayaknya, memang nggak boleh disingkat. Harus kakak kartu keluarga nih, bukan kartu keluarga. Karena kita punya histori yang lucu gitu untuk dokumen ya gitu. Harus detail gitu kalau ada anak. Iya mungkin ya. Nggak bisa kakak doang ya. Tapi mereka memang nggak salah juga ya. Kalau kakak kan bisa kakak kandung, Iya. gitu ya. Bisa kakak beradik, betul sih. Cuman ya kan kita katanya dokumen. Masa kakak kandungnya dokumen? itu paling lucu banget gitu. Dan untuk sekarang semua dokumen PP tuh ATM dan buku tabungan kita kasihkan ke anak gitu. Nah, kalau ATM pas aktivasi itu langsung dikasihkan. Kalau buku tabungan dikumpulkan terlebih dahulu. Karena apa? Itu untuk nanti di scan ya, untuk laporan. Nah, ada satu ketika PIP cair Bu Meli gitu ya. Saya umumkanlah di grup, padahal sama saya sudah dikasih tahu. Kan harus pakai amplop ya kalau di bank itu ya. Jadi si ATM itu masuk di dalam amplopnya. Kalau buku tabungan di luar gitu. Buku tabungan sama saya diambil karena untuk di scan dan untuk di print out ke bank gitu. ATM otomatis dibawa kan sama anak-anak di dalam amplop. Beserta amplopnya. Iya, beserta amplop. Gitu. Dan saya ngasih tahu anak-anak, ini pin ATM-nya ada di sini, sama saya dicontohin, dirobekin lah, kan pin ATM ada di belakang ya. Nah, ini pin ATM-nya, tolong ingat-ingat. Iya betul. Dan ini adalah namanya kertas kan biasanya pudar ya, hilang, jatuh. Ya, silakan ditulis di atas mapnya atau di belakangnya, terserah, bebas mau di HP itu. Iya, di saya handphone. selalu mengasih itu. Oke, iya Bu, iya, oke nih, cocok. Nah, saya kan biasanya kalau PIP cair lebih tahu duluan kok anak dan orang tua biasanya gitu. Daripada WP-nya. Karena suka betul ngecek gitu. Kami biasanya terakhir karena kalau kami sesuai dengan SK ya gitu. Nah, suatu ketika jam 10 malam ada yang WA, Assalamualaikum Bu, pin ATM saya berapa? Ya Allah, bayangkan ya, yang saya ajukan itu anak-anak PIP itu ada 1.500 Bu Meli, tiap tahunnya saya ajukan. Masa saya harus mengingat-ingat satu pin ATM anak gitu ya. Dan itu pun gak satu orang Bu Meli, itu bisa puluhan yang nanya seperti itu, puluhan ya, bukan 1 2, puluhan gitu. Kayak
kalian tuh punya ATM tuh nggak dari SMK doang gitu, SD SMP juga kan pernah dapat gitu ya. Bu, pin ATM saya berapa? Nanya ke saya. 10-an nih, bukan 1. Ya Allah, 6 digit loh. 6 digit betul. Dan sama saya memang disarankan untuk tidak diganti. Karena kan memang udah ada dengan amplopnya itu ya Bu Meli gitu, biar mereka nih menjaga bahwa itu tuh penting. Iya betul. Gitu, tidak sembarangan biasalah anak tanggung jawabnya ya. Ya itu tanggung jawabnya ya. Untuk tanggung jawab mereka gitu. Harusnya tahu gitu, dan itu setiap saat, setiap momen itu selalu saya umumkan di grup. Pembelajaran sekali itu. Sangat pembelajaran. Ini buat siswa-siswi nih Netines yang nonton, awas kalau dapet PIP jangan sampai lupa pin ATM. Ada di map ya? Ada di amplop, ditulis nanti di map. Atau boleh di foto mungkin ya? Boleh di foto, emang disaranin di foto. Iya, disarankannya di foto, harusnya seperti itu. Luar biasa. Ya, itu banyak unik-uniknya anak-anak gitu, dan itu tapi jadi hiburan ya, berwarna. Iya, udahnya iya, tapi ketika kejadiannya itu kan itu aja kesel gitu ya. Terus kan kalau saya biasanya berbagi ya. Kadang kalau ada anak-anak suka diumumin, ini bukan diumumin, maksudnya kalau lagi di TU gitu. Jadi yang lain juga ikut ketawa, ikut ngakeheukeun sorangan gitu. Sharing banget orangnya. Udah, berarti pengalamannya yang sudah banyak, sudah luas sekali. Udah berapa tahun Bu Eva mengelola PIP? Kurang lebih 5 tahun kayaknya. 5 tahun. Iya 5 tahun. Oke, kalau Bu Linda di Sarpras aku ini? baru sih ya, paling baru 2 tahun ya, 2 tahunan. Oke. Dengan pengalaman dan perjalanan yang luar biasa gitu, menjadi koordinator dari salah satu pekerjaan yang mungkin memunculkan hal-hal yang kayaknya kadang kesel, kadang nangis, kadang ketawa, menjadi pergibahan lawak dengan teman ruangan gitu. Pasti ada keinginan dari Bu Linda sama Bu Eva sendiri, harapan untuk PIP ini ke depannya lebih baiknya seperti apa, atau Bu Linda juga mungkin untuk prosedur harapan tidak hanya untuk programnya ya, tapi untuk masyarakat di SMK satunya juga, netinesnya sendiri gitu, untuk lebih aware sama PIP dan sarana prasarana tuh seperti apa harapannya gitu. Harapannya sih ya ingin memenuhi setiap permintaan barang habis pakai yang diminta tiap unit kan, itu pasti harapannya pasti seperti itu. Tapi kan karena keterbatasan anggaran juga kan, jadi kita tidak bisa memenuhi itu ya, tidak bisa memenuhi itu sih sebenarnya. Terus kesadaran dari para peminta barangnya juga, kesadaran dalam artian tanggung jawabnya. Iya, betul. Tanggung jawabnya ketika meminta barang, itu barang belum sampai seminggu kok udah habis, atau barang belum sampai seminggu sudah rusak atau harus minta lagi, kayak gitu sih sebenarnya. Terus apa ya, udah ya paling itu aja proses. Kalau untuk proses sih insya Allah cepat cuman ngisi form, tanda tangan. Nggak pernah, kalau saya merasa suka berproses dengan Linda banget. Cepet kan gitu. Cuman kalau memang barangnya tersedia saya kasih, kalau memang tidak ya sudah gitu, apa yang harus saya kasih kalau barangnya tidak ada. Oke, good. Itu udah di Bu Eva mungkin harapan. Kalau harapan saya ya kepengen sih kalau PIP itu semua mendapatkan ya yang kami ajukan itu. Cuman ya itu juga kan karena sekolah itu di kota ya Bu Meli. Jadi nggak mungkin kan ketika kita ajukan tuh, tadi ya saya sudah bilang itu hampir 1.000 orang, 1.000 siswa yang kami ajukan, tapi kan tidak 1.000-1.000-nya cair gitu ya, bukan cair, tidak 1.000-1.000-nya ada di SK gitu. Mentok-mentok paling banyak itu 500 orang. Oh, satu tahun itu mentok-mentok paling banyak itu 500 orang gitu. Ya kalau harapan saya tuh pengen semua cair ya gitu, cuman kan beda lagi mungkin ya, pemerintah ada kuotanya. Kenapa harapan saya pengen semua cair? Karena saya selalu diteror, Bu, kenapa sih saya nggak cair? Si kayak yang punya duit itu Bu Eva ya. Gitu. Selalu ada bahasa kayak gini ya Bu Meli. Waktu SD SMP cair, kenapa di SMK nggak cair? Nah, itu kami tuh sebetulnya ya Allah pengen banget gitu ya membantu, tapi kan bukan kewajiban kita gitu ya, ranah kita gitu, karena kita hanya mengajukan saja dan itu diverifikasi oleh Puslapdik itu gitu. Jadi kita sesuai dengan yang ada gitu. Harapannya pengennya seperti itu. Dan untuk mungkin harapan kami juga gitu ya dari
TU ya, terutama saya gitu, pengen kerjasamanya dari teman-teman dari AA dan Teteh gitu ya, yang dari siswa-siswi, iya siswa-siswi yang tercinta ini nih gitu ya, yang kalau memang sudah dapat itu mohon jangan sampai sama ibu tuh ayo laporan nah, itu kepengennya apa ya, ada langsung gitu kalau dia kesadaran, nah itu kesadaran dirinya kalau misalkan dia udah dapat ya, kalian tinggal print out buku tabungan dan laporkan ke ibu gitu, karena memang sebulan tuh nggak cukup Bu Meli untuk laporan ngasih tahu ke anak-anak teh, karena terus aja sampai detik ini pun masih ada nih. Ayo siapa yang belum laporan? Ditunggu di ruang TU sama Bu Eva. Masih banyak yang nyari Bu Eva. Gitu. Dan itu pun selama tiap hari saya umumkan, dan walaupun balik kelas juga sampai Bu Eva ini emang belum. Makanya saya umumkan berarti belum. Gitu. Karena saya pasti rewel. Saya nggak mau sampai kita keteter untuk laporan saja, karena PIP itu bertahapnya cepat Bu Meli. Ketika yang ini beres tiba-tiba ada datang lagi yang baru gitu. Ya, saya nggak mau berturut-turut gitu. Jadi pengen cepet-cepet gitu. Oke. Jadi harapannya intinya tetap ingin berbagi ya sebetulnya ya, ingin semua ya kebagian gitu, baik dari sarana mau dari PIP juga ya, harusnya kalau ada ya maunya ya udah ngapain sih ya ditahan ya, gitu, apalagi barang yang habis pakai ya ngapain sih dicemilin juga nggak bisa ya. Buat apa menuhin gudang? Iya betul. Yang pertama mungkin inginnya ya berbagi, cuma mungkin untuk teman-teman yang belum dapat atau teman-teman yang memang tidak diperbolehkan dari sarana sendiri untuk, karena kembali lagi ketika sudah seperti itu ya patuhi peraturan yang ada. Disiplin, kesadaran diri itu penting banget teman-teman. Jadi Netines sendiri gitu, dari teman-teman di siswa-siswa SMK 1 baik pun semua kalau dari sarana prasarana menyeluruh ya, universal banget lah ya, fasilitas sekolah ini kita juga harus sadar gitu bahwa ini tuh dirawat, bukan tiba-tiba ada, harus disayangi gitu, karena dijaga karena bukan hal yang serupiah dua rupiah. Hal yang sama-sama ya berkaitannya, sekali lagi kalau berurusannya dengan uang itu pasti sensitif. Daripada menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya, lebih baik ya kita rawat dan jaga sama-sama gitu. Dan jangan ada sentimen di belakang ya Bu. Betul. TU selalu terbuka yang saya tahu pintunya, meskipun ada tulisannya buka gitu aja atau open, dibuka aja pintunya, buka sendiri aja pintunya gitu. Kalau mau berdiskusi mengenai hal-hal itu ya. Fun fact ya, anak-anak tuh biasanya takut masuk Takut, iya. Nggak ngerti gitu. kenapa. Mungkin TU temanya harus dirubah kali. Apa ya? Jadi ada banyak. Padahal kita itu ceria di dalamnya itu. Mereka belum pernah merasakan satu circle ya. Betul. Karena yang merasakan satu circle sama kami hanya anak OTKP, MP ya kalau Iya, MPLB ya. Karena mereka prakteknya di sana, mereka pasti tahu gimana gokilnya kita di dalam. Gitu. Ini anak-anak yang dua takut nggak ke TU? Dinda, lo takut nggak ke TU kamu? Enggak. Takut nggak ketemu Bu Eva sama Bu Linda? Enggak lah, orang belum pernah bersinggungan. Iya, kan sampai ada loh ya kayak kemarin, padahal dia udah kelas 12 ya Bu Meli gitu. Dia setiap dapat PP udah 3 kali Bu Meli. Otomatis kan secara tidak langsung sebetulnya harus tahu udah ya, biasa ya gitu. Udah setiap hari saya komen-komen di grup gitu ya. Sampai data mau ke Bu Eva. Bu Eva yang mana ya? Bu Eva. Ibu PIP. Sempet ibu PIP juga. Itu yang suka saya dengar, mau ke Ibu PIP. Kecap banget gitu. Di kontak tuh Ibu PIP, ya Allah. Ibu PIP dan Ibu Sarpras, iya betul. Ya Netines, kita ada di penghujung segmen di Nesas Fest ini. Teman-teman yang masih mau bertanya atau mengungkapkan apa ya pendapatnya, boleh nanti di kolom komentar ya. Mau ke Bu Linda, mau ke Bu Eva, mungkin kalau teman-teman mau part 2 misalkan ini kurang, boleh banget. Bu Eva sama Bu Linda kebetulan sekarang lagi nggak luang-luang banget tapi meluangkan. Iya, meluangkan buat teman-teman Netines. Terima kasih Bu Eva, Bu Linda, mencerahkan sekali untuk teman-teman Netines di SMK 1 ini.
bahwa oh ternyata alur PIP itu seperti ini, oh ternyata alur sarana prasarana itu seperti ini. Ingat, sarana prasarana 1 semester sekali, jangan 1 bulan sekali. Kalau sapunya hilang, patah, Iya, rusak, titip juga ya. Gimana, Kalian itu Bu? punya ruangan kelas, itu tuh harus dijaga seperti bangku, meja. Itu kan termasuk fasilitas sekolah, termasuk sarana prasarana Iya, juga. betul. Jangan sampai ada meja baru nih, tiba-tiba seminggu kemudian udah banyak coretan gitu. Kadang-kadang saya itu kadang-kadang ya ketika barang datang taunya itu ketika sudah ada di ruangan masing-masing, bukan ketika datang barang. Jadi ketika akan mendokumentasikan, tiba-tiba udah ada yang rusak, tiba-tiba udah kotor. Nah, tolong dijaga sebagai milik kalian, karena itu kan barang bisa turun juga ke adik-adik kalian juga nantinya ya. betul. Gitu. Makanya Minta kalau bangku tolongnya sama seperti kursi itu. bertahun Betul. ya Bu Linda ya. Iya, betul. Sayang banget kalau baru berapa bulan. Lagian kalau mau coret-coret kan Ada kertas, buku, ada buku. ada kertas. Jangan di meja. Dan meja itu juga bukan bantal ya. Betul. Jangan sampai jadi banyak pulau di mana-mana kalau lagi jam kos. Kalau dari Bu Eva mungkin pesannya untuk Netines. Kalau dari saya sendiri ya, gitu. Sabar. Sabar, karena Bu Eva-nya juga cuma 1, nggak bisa dibagi-bagi, tangguh Kalau sekali. misalkan belum dapat, ya sabar. Sabar. Dan doa jangan lupa ya. Berdoa Betul. saja. Kalau Berdoa. memang rezekinya kan pasti ya Nggak akan tersalurkan kemana ya. gitu Iya, Tapi betul. kalau memang belum rezekinya, berdoa lagi aja. Iya, Sabar. Seperti itu Netines pesannya dari 2 ibu cantik koordinator dari satu kerjaan yang sensitif luar biasa, tangguh sekali. Pulangnya sore-sore terus loh mereka ini. mantap. Masya Allah, anak-anaknya ya udahlah ya. Kadang diboyong ke sekolah, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dong buat Bu Eva sama Bu Linda. Makasih nih Bu Eva sama Bu Sama-sama, Linda. Bu. Sama-sama. Terima kasih. Terima Kalau kasih. Netines minta part 2 mau? Boleh, Boleh. dengan senang hati. Dengan senang Bisa hati. dikoordinasikan. Nah, Bisa dikoordinasikan, nanti mungkin buka mungkin Q&A. nanti dengan teman-teman Yang lain lain, iya, ya, betul. juga, Biar gitu. lebih kenal sama Rame TU. sebetulnya biar tidak ada image TU Menyeramkan menyeramkan. gitu. Tidak mereka yang menyeramkan bilang TU mohon maaf ya. bukan saya. Tidak menyeramkan gitu. Kita enjoy happy gitu. Betul, betul. Mungkin kalau menurut kalian menyeramkan, kita lagi banyak kerjaan gitu. Jadi Iya, bahan. Kan memang seperti itu manusiawi lah ya, harus saling memahami dan mengerti. Oke Netines, bertemu lagi di Nesa Station, Talk About of Nesa selanjutnya di segmen Nesa Space dan masih banyak yang lainnya. Saya Meli Anggreni pamit undur diri. Saya Eva. Saya Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum.